Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, keluarga dimanapun berada pagi hari ini. Bersyukur kita, hidup kita oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Biarlah pagi hari ini kita boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan dengan kekuatan firman Allah yang menjadi dasar hidup kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Saya akan memberikan renungan firman Tuhan bagi kita di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran ini saya akan berikan renungan firman Tuhan bagi kita. Menanti dengan sabar. Kalau bicara tentang kesabaran, banyak orang gagal dan bertanya, sampai kapan saya sabar? Sabar itu tidak ada batasannya. Karena justru di dalam kesabaran itulah maka orang-orang percaya membuktikan sejauh mana dia percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan disampaikan kepada Abraham di dalam kebenaran ini. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Karena Abraham menanti dengan sabar, maka dia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Abraham memperoleh anak perjanjian di dalam usia yang sudah sangat lanjut. Satu hal yang tidak mungkin dia punya anak. Istrinya Sarah juga yang sudah usia lanjut. Tetapi karena Tuhan yang berfirman dengan janjinya, maka Abraham berpegang kepada janji firman itu. Dan apa yang dilakukan Abraham? Dia menantikan dengan sabar janji itu. Sekalipun secara manusiawi itu hal yang tidak mungkin dia punya anak. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang punya janji, dan Tuhan yang berkuasa dalam segala hal, maka itulah pegangan Abraham. Dia menanti dengan sabar. Dan firman Allah katakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau dilihat dari keadaan Abraham, tapi dia berharap karena yang punya janji adalah Tuhan. Karena itu adalah firman Allah. Karena Tuhan berkuasa untuk menggenapi firman-Nya. Itulah pegangan Abraham. Kita sebagai orang percaya, kita sudah mendengar, menerima janji-janji Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Sekarang bagaimana kita menantikan dengan sabar janji itu? Yang Tuhan mau lihat sejauh mana kita berpegang kepada firman. Sejauh mana kita memiliki satu keyakinan yang sungguh bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus itu adalah Allah. Di dalam firman-Nya bahwa Dialah ya dan amin. Dan firman Allah katakan bahwa Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Itu sebabnya pagi hari ini kita sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar meneladani Bapak Abraham.
bagaimana dia secara fisik suatu hal yang mustahil dia punya anak. Dan memang itu suatu hal yang tidak akan mungkin. Tetapi karena dia tahu bahwa yang punya janji adalah Tuhan, Allah yang maha kuasa dalam segala hal, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Itulah yang menjadi pegangan Abraham. Itulah yang memampukan Abraham untuk menanti dengan sabar, sehingga dia memperoleh apa yang menjadi janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita mengerti akan kuasa Tuhan, maka itulah sebenarnya akan memampukan kita untuk sabar menantikan janji Tuhan. Abraham mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, bahwa Tuhan itu berkuasa dalam segala hal. Kalau kita percaya Tuhan berkuasa dalam segala hal, bahkan Dia yang menjadikan segala-galanya, bahkan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita? Apa yang menjadi doa kita dan menjadi pengharapan kita kepada Tuhan? Saya yakin kita akan sabar menantikan kalau kita sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh membangun iman kita hari lepas hari dengan baik, dengan persekutuan yang intens dengan Tuhan. Ini yang harus kita terus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Allah itu ya dan amin. Janji Tuhan ya dan amin. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan di sini, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu, yaitu janji Tuhan itu ada di depan kita. Maka ini yang perlu kita jangkau, kita raih dengan iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan kasih kita kepada Tuhan, dengan kepercayaan kita yang terus kita bangun, sehingga kita melangkah untuk menjangkau pengharapan janji Tuhan itu. Justru itulah kita sedang membangun iman kita, sedang membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Maka firman Allah katakan, sekalipun Abraham secara fisik semakin lemah, tapi kepada janji Tuhan dia semakin kuat, semakin kokoh, bahwa dia pasti akan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Mungkin waktu yang cukup panjang kita harus lalui, tapi justru itulah yang akan memberikan suatu kepastian bahwa kita akan meraih dan mengambil pengharapan janji Tuhan yang sudah ada di depan kita. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita bangun iman kita terus menerus, supaya kita boleh semakin mengerti akan kuasa Tuhan, semakin kita bisa memahami akan kebenaran-kebenaran firman Allah. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Allah yang berkuasa untuk menggenapi janjinya, Allah yang berkuasa untuk menggenapi firman-Nya bagi orang-orang yang sabar menantikan janji Tuhan. Sabarlah menantikan janji Tuhan, karena janji Tuhan pasti. Janji Tuhan ya dan amin. Raihlah pengharapan makan janji Tuhan dengan melangkah dengan iman yang sungguh, berpegang teguh kepada firman itu sendiri. Karena Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri, maka apapun yang menjadi janji Tuhan, pegangan kita akan firman Allah, apa yang menjadi doa-doa dan pengharapan kita, yakinlah
Kalau engkau tekun, engkau sabar menantikannya, pasti akan menerima janji Tuhan. Karena janji Tuhan, firman Allah, ya dan amin. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah menerima renungan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami terus menanti dengan sabar apa yang menjadi janji firman dalam hidup kami. Janji pemeliharaan, penyertaan, perlindungan dan berkat keselamatan yang Tuhan akan terus nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, keluarga yang mendengar renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib tercurah dalam seluruh kehidupan umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala puji hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita dan memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.